Saudara dan saudariku yang kekasih, biasanya orang Kristen sangat suka mendengar kisah tentang mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus. Mereka heran, kagum, dan kemudian terdorong untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Dia. Tapi tidak jarang juga ada yang kemudian bertanya-tanya, mukjizat Tuhan itu di dalam kitab suci begitu luar biasa dan banyak. Kalau Yesus itu tetap dan kuasa serta kasih-Nya tidak berubah, mengapa mukjizat-mukjizat seperti itu tidak terjadi lagi? Mengapa aku yang percaya sekian tahun tidak pernah mengalaminya? Saudaraku, banyak mereka yang telah mengalami mukjizat Tuhan, sadar, mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan kuasanya itu Ia telah menolong dirinya. Kemudian terdorong dia untuk memuji, menyembah, dan mengucap syukur. Namun beberapa di antara mereka ada yang tidak tahu bahwa Tuhan telah mengaruniakan mukjizat yang luar biasa. Sehingga di dalam ketidaktahuannya itu mereka hanya larut dalam euforia, dalam kegembiraan, tetapi tidak berbalik kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mengucap syukur. Misalnya dalam kisah penyembuhan 10 orang yang menderita penyakit kulit yang menajiskan, atau yang kini lazim disebut sebagai penyakit kusta, disahkan di dalam Lukas 17 ayat 11 dan seterusnya. 9 orang yang telah menjadi sembuh dan tahir, mereka hanya larut dalam kegembiraan, tapi mereka lupa berbalik kepada Tuhan untuk menyembah dan mengucap syukur. Bahkan ada lagi satu kisah yang adalah sebuah mukjizat yang luar biasa, tetapi bahkan tidak disadari oleh yang bersangkutan sendiri yang menerima mukjizat itu. Ini ada di dalam kisah Barabas. Dia adalah seorang penjahat kelas kakap yang sangat kejam, dengan kesalahan-kesalahan yang luar biasa yang mengakibatkan dia dipenjara dan dijatuhi hukuman berat. Ia dalam kondisi sulit, gelisah, dan pasti juga bingung memikirkan nasibnya menunggu eksekusi. Tapi tanpa disangka-sangka seorang penjaga datang kepadanya dan berkata, "Kini engkau dibebaskan. Seseorang yang bernama Yesus telah menggantikan kamu, menggantikan hukumanmu. Kini engkau tidak lagi harus menjalani eksekusi, melainkan Yesuslah yang akan menggantikanmu mati pada kayu salib." Wow, luar biasa. Itu sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh Barabas sendiri, bahwa ada seseorang yang menggantikan dia. Ini mukjizat. Dia dibebaskan dari penjara seketika saat itu juga. Saudaraku, betapa sering mukjizat Allah itu terjadi atas kita. Namun sering pula kita bersikap seperti Barabas, tidak menyadarinya. Bahkan ketika kita dibebaskan dari hukuman mati atas dosa-dosa kita, kita juga sering menganggapnya itu bukan sebuah mukjizat. Kita tidak sadar bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi atas kita. Marilah kita renungkan hal ini. Saudaraku, Yesus mengasihi kita lebih dari yang kita bayangkan. Camkanlah itu. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.